persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki struktur di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Nah, pasar monopoli menjadi salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli merupakan kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya. Nah, pasar monopoli ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Yang pertama itu hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar besar. Yang kedua, tidak ada produksi substitusi yang dekat atau jasa substitusi yang dekat atau sama dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga yaitu adanya hambatan untuk masuk ke pasar atau hambatan masuk, yaitu biasa didapatkan oleh pendatang untuk masuk ke pasar yang cukup tinggi. Contoh pasar monopoli: terdapat perusahaan sebagai pasar monopoli yang sudah dikenal lama di Indonesia, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyediaan listrik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyediaan air bersih, PT Pertamina sebagai penyediaan bahan bakar kendaraan, PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai penyediaan layanan transportasi kereta api, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLI sebagai penyediaan transportasi laut, PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata, Alutsista Bulog sebagai penyediaan beras, termasuk diantaranya beras impor. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Monopoli. Hari ini kami sudah bersama pedagang Pertamina Mini yang hari ini kita mau wawancarain. Dengan siapa? Dengan Mas Adi Salim. Ya, Adi Salim. Oke, untuk pertanyaannya Mas Adi Salim, apa yang Mas Adi Salim ketahui tentang Pertamina? Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi negara Indonesia. Sejarahnya Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia. Oke. Yang pertanyaan kedua, udah berapa lama Mas Adi menjual minyak gas eceran? Dari tahun 2013. Udah lama ya berarti ya. Terus selama menjual minyak ini kira-kira ada kendalanya nggak sih, kayak orang berhutang? Kalau soal kendala ya ada, kadang orang kekurangan duit, ntar ditunggu dalangnya nggak datang. Oke, kalau buat penghasilan selama menjual minyak bensin ini tuh berapa banyak sih kira-kira sebulan gitu? Alhamdulillah ya banyak lah buat kebutuhan keluarga di kampung. Oke, terima kasih Bapak. Kelebihan pasar monopoli yang pertama itu efisiensi dalam produksi dan inovasi. Penjual tunggal dalam pasar monopoli dapat mencapai efisiensi dalam produk karena produsen dapat mengendalikan seluruh proses produksi. Nah, yang kedua itu ada terhindar dari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Semakin banyak perusahaan, maka semakin sering terjadinya pemborosan. Jika terus terjadi, maka dapat berdampak pada produk dari kualitas kelas bawah. Sebaliknya, semakin sedikit perusahaan atau pasar monopoli, maka perusahaan akan terfokuskan kepada kualitas produk alih-alih memikirkan persaingannya. Dan yang ketiga itu ada menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan besar karena meningkatnya skala ekonomi, sebab pasar monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan seperti promosi atau iklan untuk bersaing di pasar lainnya.
pasar monopoli juga ada kekurangannya loh. Yang pertama, penyimpangan alokasi sumber daya. Yang kedua, ketidakadilan. Kecenderungan pasar monopoli untuk menetapkan harga kepada konsumen. Yang ketiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang keempat, itu memburukkan kondisi perekonomian di dunia. Dampak monopoli dibagi menjadi 3, yaitu 1. Membuat konsumen tidak memiliki kebebasan. 2. Kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. 3. Menghambat inovasi dan teknologi. Jenis-jenis monopoli menjadi 3. Yang pertama, jenis alamiah. Yang kedua, jenis monopoli legal. Yang ketiga, jenis-jenis monopoli lokal.